Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-76 kepada pimpinan dan seluruh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di usia yang ke-76, harapan masyarakat pada Mahkamah Agung semakin tinggi. Hal itu hanya bisa dijawab dengan kinerja yang semakin baik, dengan tata kelola yang makin transparan dan akuntabel. Terus berinovasi, melakukan terobosan pelayanan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dan modern. Saya yakin dan percaya Mahkamah Agung akan terus memantapkan diri sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan dan menjadi lembaga peradilan yang terpercaya. Hadirin dimohon berdiri. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Raut! Tegak! Raut! Lapor pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia siap dilaksanakan. Laksanakan. Visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi terwujudnya badan peradilan yang agung. Misi 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Sambutan pembina upacara. Istirahat di tempat. Raut! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, Yang mulia para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang mulia para Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi dan cabang di seluruh Indonesia. Yang terhormat para pimpinan, para hakim, serta para hakim ad hoc
pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia, warga Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia, serta hadirin sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-76. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga terpaksa kita harus memperingatinya dengan penuh keterbatasan. Namun meskipun demikian, semua itu tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk tetap bersyukur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia usia ke-76 tahun bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kita cintai. Hampir 2 tahun kita mengalami masa berkabung akibat munculnya pandemi COVID-19. Jutaan umat manusia di seluruh dunia telah menjadi korban, tidak terkecuali juga di lingkungan warga peradilan. Hampir setiap hari kita mendengar kabar duka dari teman sejawat atau sanak famili yang meninggal dunia akibat terpapar virus ganas COVID-19. Tangisan dan cucuran air mata seakan tidak pernah berhenti mengiringi jenazah orang-orang yang kita cintai menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ucapan bela sungkawa di media sosial dan kiriman karangan bunga sebagai ungkapan duka cita terus mengalir, silih berganti dari satu duka ke rumah duka lainnya. Tentu kita tidak berharap suasana mencekam seperti ini berlangsung lebih lama dan korban-korban jiwa lainnya terus bertambah. Oleh karena itu, saya tidak pernah bosan untuk mengajak kepada semua warga peradilan di seluruh Indonesia, marilah kita bersatu untuk melawan wabah pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan menjalankan pola hidup yang sehat. Jangan sekali-kali bertindak ceroboh dan menganggap sepele wabah yang sedang melanda saat ini, karena hal itu akan membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Tetaplah menjalankan pola 5M dengan baik, selalu menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi agar kita semua dapat terhindar dari penularan wabah COVID-19. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para hakim dan aparatur peradilan yang gugur dalam menjalankan tugas akibat terpapar oleh COVID-19. Dengan teriring doa, semoga mereka yang telah mendahului kita diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta diangkat derajatnya sebagai para syuhada atas jasa dan pengabdiannya yang tulus kepada lembaga peradilan bangsa dan negara. Bagi warga peradilan yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau sedang melakukan isolasi mandiri karena dinyatakan positif terpapar COVID-19, semoga secepatnya diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai, peringatan hari ulang tahun ini bukanlah sekedar acara seremonial yang dilakukan setiap tahun, namun momentum ini harus menjadi bahan renungan bagi kita semua tentang pentingnya membangun semangat perubahan, karena tidak ada kemajuan dan kesuksesan yang bisa dicapai tanpa diawali oleh sebuah perubahan. Setiap perubahan akan melahirkan peluang, namun di sisi lain perubahan juga bisa menjadi ancaman jika kita tidak mampu mengantisipasinya dengan baik, seperti perubahan yang terjadi pada tatanan hidup saat ini akibat munculnya wabah pandemi COVID-19. Jika kita membaca tentang sejarah peradaban dunia,
maka sesungguhnya peristiwa pandemi tidak hanya terjadi pada saat ini, melainkan juga terjadi di masa-masa yang lampau. Abad ke-14, wabah penyakit pes atau yang dikenal dengan istilah The Black Death Plague pernah melanda kawasan Eropa yang menewaskan hingga 200 juta manusia. Di pertengahan abad ke-19, penduduk dunia digemparkan oleh serangan wabah kolera yang memakan korban hingga ratusan ribu orang. Memasuki abad ke-20, terjadi lagi pandemi global akibat wabah flu Spanyol yang menewaskan hampir 1/4 penduduk bumi pada saat itu. Dan terakhir, munculnya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini telah memakan korban lebih dari 4 juta manusia di seluruh dunia. Dari setiap peristiwa pandemi yang terjadi selalu menyisakan duka dan kepedihan, namun sekaligus memberikan pelajaran yang berharga bahwa betapa lemah dan tidak berdayanya manusia melawan makhluk yang sangat kecil dan tidak kasat mata. Tentu kita tidak boleh menyerah dan harus terus berjuang agar bisa keluar dari bencana pandemi ini. Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan bahwa pada hakikatnya setiap bencana dan penyakit yang melanda umat manusia semuanya terjadi atas kehendaknya, dan Tuhan jugalah yang berkuasa untuk mengangkatnya. Oleh karena itu, selaku insan yang beriman dan bertakwa, kita wajib untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi dan seluruh umat manusia dapat hidup kembali secara normal. Ulang tahun Mahkamah Agung kali ini mengambil tema memantapkan kemandirian Badan Peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi pada masa pandemi. Tema tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya aspek kemandirian dalam proses penyelenggaraan peradilan. Karena dalam menegakkan keadilan, kemandirianlah yang menjadi jantungnya, sekaligus juga sebagai detak nadinya. Kemandirian bukan saja harus dijaga dengan baik, melainkan juga harus dijunjung tinggi sebagai marwah dan kehormatan lembaga peradilan. Tanpa dibekali dengan kemandirian, mustahil keadilan dapat terwujud dan proses penegakan hukum akan kehilangan ruhnya. Sehingga pada akhirnya lembaga peradilan hanya akan menjadi alat pemuas bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kemandirian Badan Peradilan harus tercermin dalam setiap pelayanan hukum, baik pelayanan hukum yang bersifat yudisial maupun pelayanan hukum yang bersifat non-yudisial. Namun kemandirian juga tidak boleh menjadi alat berlindung bagi para oknum aparatur untuk menyalahgunakan jabatannya. Sehingga kemandirian juga harus senantiasa diikuti oleh integritas dan profesionalitas yang tinggi agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pemanfaatan teknologi merupakan solusi yang tepat sekaligus pilihan terbaik bagi pelayanan di masa pandemi saat ini. Karena teknologi dapat memberikan dua manfaat secara bersamaan, yaitu manfaat bagi penerima layanan dan manfaat bagi aparatur peradilan sendiri sebagai penyedia layanan. Bagi masyarakat yang menerima layanan, pemanfaatan teknologi akan memberikan kemudahan, kecepatan, dan biaya yang lebih murah. Sedangkan bagi aparatur peradilan sendiri, pemanfaatan teknologi dapat membantu meringankan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Selain itu, teknologi juga dapat memutus mata rantai birokrasi yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur yang tidak bertanggung jawab. Mahkamah Agung telah melakukan transformasi teknologi jauh sebelum munculnya pandemi COVID-19. Penyempurnaan terus dilakukan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan elektronisasi di bidang administrasi dan teknis peradilan. Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2020, Mahkamah Agung telah berhasil melakukan elektronisasi bagi semua jenis perkara dengan terbitnya
Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Perma tersebut diterbitkan untuk melengkapi sistem peradilan elektronik yang sebelumnya telah diberlakukan bagi perkara perdata agama, perkara tata usaha negara, dan perkara tata usaha militer. Selain penerbitan regulasi payung bagi berlakunya peradilan elektronik, Mahkamah Agung saat ini juga sedang membahas rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang 1. Administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. 2. Mediasi di pengadilan secara elektronik. 3. Tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga. 4. Penyempurnaan terhadap administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dan 5. Administrasi pengelolaan hibah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Semua itu dilakukan untuk menunjang pelaksanaan peradilan modern di semua jenis perkara, dan ditargetkan pada tahun ini semua rancangan peraturan Mahkamah Agung tersebut bisa diselesaikan dan diundangkan untuk melengkapi regulasi peradilan elektronik yang sudah ada saat ini. Selain melakukan penerbitan kebijakan, Mahkamah Agung setiap tahunnya juga terus berupaya meningkatkan kualitas jaringan dan melengkapi ketersediaan perangkat IT bagi satuan kerja di seluruh Indonesia guna menunjang kelancaran proses peradilan elektronik. Meskipun tetap harus disadari bahwa belum semuanya memadai karena memerlukan proses yang panjang sesuai ketersediaan anggaran yang ada. Akan tetapi, dengan jaringan dan perangkat IT yang tersedia saat ini, proses pelayanan hukum berbasis IT sudah bisa dilakukan. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi satuan kerja pengadilan di daerah untuk tidak menerapkan sistem peradilan elektronik. Optimalisasi peradilan modern telah kita canangkan setahun yang lalu, sehingga yang menjadi fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa sistem peradilan modern dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi para pencari keadilan. Peran SDM di lapangan tentu sangatlah menentukan, karena secanggih apapun sarana dan prasarana yang disediakan, tidak akan memberikan faedah yang maksimal jika tidak dijalankan oleh SDM yang terampil dan berkompeten. Selain itu, meskipun saat ini sebagian besar pekerjaan telah dibantu oleh peran aplikasi, namun kinerja aparatur tetap harus dijaga dengan baik. Karena modernisasi peradilan dibangun oleh perpaduan antara sistem teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang modern. Upaya dan kerja keras yang kita lakukan selama ini telah menghasilkan capaian dan prestasi, antara lain untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan pengelolaan keuangan tahun 2020. Selain itu, di bidang pendidikan dan pelatihan SDM, pada tahun ini Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia berhasil mendapatkan peringkat ketiga sebagai lembaga pelatihan pemerintah pusat berprestasi tahun 2021. Sekaligus juga telah memperoleh predikat akreditasi dengan nilai AAA dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk program pelatihan aparatur yang berlaku selama 5 tahun. Namun demikian, semua itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita berpuas diri, karena tantangan ke depannya akan semakin berat, sehingga kita harus terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan agar senantiasa mampu menjawab setiap tantangan di masa yang akan datang. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai,